Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bengkel Yuda Bona Channel. Selamat sore untuk teman-teman semua. Hari ini saya mau merakit mesin 136 HDL yang lalu kita turunkan, kita overhaul. Kesempatan kali ini, hari ini saya mau merakitnya kembali. Sebelum kita mulai seperti biasa, jangan lupa dukung terus channel ini. Jangan lupa like-nya, komennya, dan subscribe-nya. Mudah-mudahan cara sederhana ini yang saya tunjukkan bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Oke bosku, kita lihat dulu komponen mesinnya. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita perakitan komponen mesin ini, pastikan sudah kita cuci, kita bersihkan, dan kita semprot. Lanjut untuk partnya yang mau kita ganti sudah kita siapkan. Kita kali ini merakit mesin 136 HDL ya. Yang 125 Insya Allah kalau tidak halangan esok hari selesai satu ini baru kita lanjutkan. Mobilnya yang ini dan yang ini belum selesai. Ya masalahnya datangnya duluan yang 125 ya. Berhubung bloknya itu ada masalah, jadi belum selesai. Kita rakit yang 136 dulu. Lah di sini untuk pistonnya kita ganti satu set. Ring pistonnya kita pakai yang asli, metal duduknya, metal round, dan metal bulan. Packing setnya dan lemnya sudah kita siapkan semua. Lanjut di sini kita lihat. Di sini untuk crankshaftnya atau kurasnya ini masih standar, masih aslinya. Tidak kita oversis atau tidak kita selip begitu. Jadi masih bagus, hanya kita layang ya menggunakan kata pasir sedikit supaya kinclong dan bagus seperti ini teman-teman. Lah untuk blok ini yang kita lakukan tidak banyak ya. Ini tidak kita standarkan lagi atau tidak kita ganti linernya begitu. Jadi blok ini kita quarter atau kita lemar saat ini menjadi 0,50. Jadi untuk linernya masih bawaannya masih asli. Lanjut di sini setang pistonnya untuk bosingnya itu pastikan masih bagus. Baut jet oli yang sangat penting. Pasti teman-teman sudah tahu ya bagaimana cara melihatnya bagus dan tidaknya. Masalahnya video kita sudah banyak. Setelah begini kita pastikan bersih. Lanjut kita mulai. Nah di sini langkah awal yang harus kita lakukan, kita mencoba terlebih dahulu ya untuk metal jalannya ini atau metal roundnya ke crankshaftnya atau ke kroasnya. Kita pasang metal jalannya ke stang piston dan kita coba ke crankshaftnya. Langkah ini harus kita lakukan supaya perjalanan perakitan mesin ini aman dan lancar, tidak ada masalah. Semangat terus bos. Kita pasang dulu. Setelah kita pasang untuk metal roundnya atau metal jalannya ke stang pistonnya, pastikan untuk metalnya jangan terbalik ya. Yang ada lubangnya bagian atas, yang polos bagian bawah. Lalu kita coba seperti ini. Ya walaupun tidak kita selip untuk crankshaftnya atau kurasnya harus kita coba. Masalahnya supaya lancar ya perjalanan perakitan kita. Jadi kita coba seperti dulu. Kita coba seperti ini. Setelah kita pastikan keempat platnya bagus saat diputar, enteng. Lanjut kita lepas untuk stang pistonnya dan kita pasang pistonnya. Semangat terus bos. Kita buka dulu. Kita lanjut dulu.
Setelah kita pasang keempat pistonnya, di sini yang perlu kita perhatikan seperti biasa teman-teman, pengancingnya ya atau kipnya keseluruhannya harus masuk ke dudukannya atau ke celahnya begitu. Jadi jangan sampai mereng, bisa menyebabkan lepas dan bisa fatal, begitu lur. Lalu di sini untuk tandanya ya, tandanya di piston ini bagian depan atau atas samakan dengan stang pistonnya. Di sini kalau ragasa atau cumplung itu di tengah-tengah sini ya ada lambang 3 berlian, tetapi kalau canter tidak. Di sini bagian bawah. Di sini ada tongolan atau topnya begitu, menandakan depan atau atas. Setelah kita pastikan bagus pengancingnya dan metalnya tidak salah, kita lanjutkan memasang metal duduknya. Kita pasang dulu. Videonya. Setelah kita pasang metal duduknya seperti ini teman-teman, pastikan yang ada lubangnya, paretan olinya kita letakkan di bloknya. Lanjut untuk metal bulannya, 1 buah bagian belakang ini sudah kita pasang. Kalau yang 2 di kapnya ya. Lanjut di sini yang perlu kita perhatikan pada baut jet oli. Ini untuk pengunciannya usahakan jangan terlalu kencang. Kalau terlalu kencang nanti molor, itu bisa berbahaya. Usahakan 4 kilo ataupun 5 kilo untuk ukurannya. Setelah aman seperti ini ya, baut jet olinya dan metalnya kita kasih oli dan kita pasang crankshaftnya atau kurasnya. Semangat terus bos, kita pasang di sini.
Setelah kita pasang kapnya dan kita pasang bautnya, lalu kita kunci. Untuk ukurannya seperti biasa, kita pakai 19 kg. Setelah kita kunci, pastikan harus ringan saat diputar seperti ini. Jangan kita paksa ya. Kalau misalkan memutarnya kita paksa menggunakan baut atau kunci, kalau bisa jangan seperti itu, harus ringan seperti ini. Oke, setelah aman dan bagus, bisa kita cek kembali untuk bautnya. Lanjut kita pasang silek crankshaftnya bagian belakang. Semangat terus bos, kita lanjut dulu. Setelah kita pasang untuk silek crankshaft bagian belakang, ini silnya teflon ya. Bisa kita perhatikan pada pelatnya, pastikan harus bagus, tidak baling begitu lor. Setelah bagus, kita lanjutkan pasang tebengnya atau plat penghubungnya antara mesin dan transmisi. Lanjut kita pasang flywheelnya atau roda gilanya. Untuk bautnya pastikan harus kenceng. Lanjut di sini kita mau masang coolernya. Nah ini teman-teman, buat teman-teman yang kenternya itu belum pernah buka coolernya, coba bisa dicoba dibersihkan begitu. Ya teman-teman tahu sendiri bagaimana jeroannya atau kotornya begitu. Ini kita bersihkan, kita cuci menggunakan bensin, dan terakhir kita pakai solar. Kita pasang dulu coolernya. Setelah kita pasang untuk coolernya, jangan lupa packing dan lemnya. Pastikan bautnya harus kencang teman-teman. Setelah kita pastikan kencang baut coolernya aman, lanjut kita tegakkan posisi mesinnya. Kita angkat dulu. Setelah kita tegakkan posisi mesinnya atau bloknya, lanjut kita pasang packingnya ya. Kita lem, kita pasang packingnya, dan kita pasang tebengnya atau plat penghubung ini. Lanjut kita pasang untuk pompa olinya. Pastikan di sini pompa olinya sudah kita coba ya di bawah. Pastikan bagus. Ini sudah kita pasang. Bisa diperhatikan pada o-ringnya 2 buah. Ini untuk o-ringnya harus terpasang 2 buah, dan bautnya pastikan harus kencang. Lanjut noken asnya sudah kita pasang, bautnya 2 buah ya. Ini harus kencang. Dan kita lanjutkan memasang injeksi pumpnya. Ini sudah kita pasang. Setelah begini kita lanjutkan memasang gigi penghubungnya atau perantaranya yang tengah ya. Ini kita pasang. Dan kita lanjutkan memasang gigi timingnya, gigi perantaranya. Untuk mesin ini harus kita lembur teman-teman. Masalahnya besok kita, wah repot sekali ya. Besok kita harus menjemput blok ke Pekanbaru. Jadi untuk mesin ini harus bulat malam ini. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Kita paskan untuk topnya atau tandanya. Setelah masuk untuk giginya ya, gigi perantara ini pastikan topnya teman-teman sangat mudah sekali ya untuk topnya begitu. 1 yang di crankshaft, 2 yang di noken as atau as klepnya, lalu di injeksinya. Lanjut kita pasang ringnya dan bautnya. Kita pasang dulu. Untuk baut pompa olinya di sini nomor 8 ya, supaya tidak terbalik gitu teman-teman. Yang tengah ini nomor 7.
kita pasang dulu bautnya dan kita kunci. Oke. Setelah kita kunci, kita cek kembali teman-teman untuk baut-bautnya ya. Baut tebingnya, baut noken asnya, baut pompa oli, dan baut gigi perantaranya. Setelah kita pastikan aman dan baik ya untuk bagian dalam ini, usahakan jangan sampai ada yang kendor. Kalau kendor, wah bahaya teman-teman, bisa fatal ya. Lanjut kita lepas untuk baut penahan dari injeksi ini. Ini satu buah untuk penahan sementara tadi di saat kita memasang injection pumpnya. Setelah nempel, kita pasang plat bagian bawah penahannya dan kita lepas kembali. Setelah begini, kita bisa memasang tutup timingnya atau cupnya ya, bagian depan. Kita pasang dulu. Semangat terus bos, walaupun lembur tetap semangat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Itu kelakarnya leh, lahar pumpnya dikasih oli sedikit. Nah itu. Oke, setelah kita kasih oli, sebelum kita pasang teman-teman, di sini jangan lupa ya untuk platnya atau ringnya untuk seal teflon bagian depan. Itu leh, bawa leh. Ini untuk platnya jangan ketinggalan teman-teman. Pastikan masih bagus ya, jangan sampai peot ataupun baling. Oke, setelah kita pasang, bisa kita lanjutkan memasang cover timernya atau tutup timingnya. Udah situ deh. Asal kamu jangan nanti kecepit. Nah itu setutnya itu. Setelah pas untuk tutup timingnya, bisa kita lanjutkan memasang bautnya. Masang bautnya kita kunci, kita pasang cartridge-nya, pompa power steering, dan blowernya atau vacuum AC-nya. Untuk pompa airnya juga sekali kita pasang. Kita lanjut dulu. Semangat terus bos, kita lanjut dulu. Setelah kita kunci baut tutup timingnya, lanjut kita pasang pompa airnya. Lalu di sini yang sangat penting ya, pada cartridge-nya atau pompa power steering, pastikan bautnya harus bagus. Lanjut untuk pompa AC-nya atau blowernya, ini sudah kita pasang juga. Dan polinya, murnya sudah kita pasang. Setelah begini kita cek kembali ya untuk keseluruhannya. Setelah aman dan bagus, kita bisa lanjutkan memasang pistonnya. Sebelum kita pasang pistonnya, kita coba terlebih dahulu cara kita teman-teman. Kita tes dulu untuk ring nomor satunya ke linernya atau ke boringnya. Kita coba dulu untuk ring pistonnya ke linernya. Kita mau tahu seberapa ya hasil lemarnya begitu, atau hasil quarternya. Ini ring nomor 1 yang asli, persis 0,50. Kita usahakan saat porter ya atau ngelemar itu kita bisa bilang sama teman kita, usahakan sebaik mungkin dan bagus ya. Kalau mau standarnya itu memang longgar, tapi kita usahakan serampat mungkin begitu, aman dan bagus begitu lor. Di sini untuk keempat ringnya sudah kita masukkan dan kita ratakan
pakai ringnya, pakai pistonnya. Mohon maaf kalau agak gelap, masalahnya kita lembur ya malam hari. Sayur dan punai soalnya. Aku bilang sayur dan punai soalnya. Kita ratakan pakai pistonnya. Oke, kita coba. Ini kita pakai yang baru ini, Lur. Wah, mantep ini. Walaupun murah, sementing baru. Kita coba dulu. Kalau yang ini masih ada angkanya, masih ada nomornya kelihatan. Kalau yang lama kita sudah hilang ya. Udah galak. 20, 25, 30. Kita coba dulu yang besar 30. 30 tidak masuk, teman-teman. Nah, ini ya. 0,30. 25. Ya mudah-mudahan hasilnya 25. Jadi supaya bagus ya. 25 masuk tapi padat. Untuk hasil lemernya atau quarternya sama-sama kita lihat di sini 0,25. Jadi menurut saya bagus sekali ya. Ini canter ya. Kalau kita ngikuti standarnya itu pasnya longgar 0,30 35 sekelas canter. Jadi kita buat 0,25. Mudah-mudahan aman dan lancar. Setelah kita coba, kita tahu untuk gapnya atau celahnya, kita lepas kembali ke 4 ringnya. Kita pasang ke pistonnya. Kita lanjut dulu, kita pasang ke pistonnya. Kita lanjut dulu, kita pasang ring pistonnya. Sebelum kita pasang, pastikan untuk linernya ini kita kasih oli. Mohon maaf teman-teman kalau nggak kelihatan ya, nggak terlalu jelas. Masalah ini sudah larut malam, masih kita paksa merakit ini. Kan paling terkenal lumpur ya di YouTube, seluruh YouTube. Oh bro, Mekanik paling terkenal lumpur ya ini. Seluruh YouTube. dur lembur. Oke, Banyak untuk video yang kerja malam terus. tanda panahnya dan stang pistonnya ini ya harus sama, tidak boleh terbalik. Untuk celah ringnya tidak masalah ya, untuk arahnya yang penting berjarak atau segitiga begitu ya, intinya jangan sampai ketemu atau jumpa.
Vale. Dua langsung Om. Dan buka. Boleh. Oke. Sama ini. Setelah kita selesai memasang keempat pistonnya, lanjut kita pasang kapnya bagian belakang dan kita kunci. Untuk ukuran murnya dari stang pistonnya atau konrutnya ini kita pakai 13 kg, 13 14 bisa ya untuk kenter. Kalau jomplong ragasa kita pakai 12. Oke, setelah kita kunci dan kita cek kembali, jangan sampai ada yang terlupa ataupun kendor. Lanjut kita pasang saringan oli bagian dalam atau selang pipanya, dan kita lanjutkan pasang karternya. Untuk o-ringnya jangan lupa. Kita lanjut dulu. Semangat terus bos. Kita pasang dulu karternya. Kita lanjut untuk mesin kenternya. Setelah kita pasang karternya dan mengunci bautnya, pastikan bautnya harus kencang, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun terlupa. Lanjut kita cek kembali untuk keseluruhannya, baut-bautnya dan selang-selangnya begitu. Setelah kita periksa untuk baut-bautnya sudah kencang semua, untuk mesin ini sudah siap kita naikkan. Untuk dieselnya belum kita pasang. Lah ini dieselnya, ini belum kita sekur untuk klepnya begitu. Jadi untuk mesin ini kita naikkan dulu. Semangat terus bos. Kita naikkan dulu mesinnya. Ini kita naikkan mesinnya. Lagi proses menaikkan mesin. Ini pemiliknya ini. Pemiliknya plus sopirnya. Oke bos, mantap. Kemarin datang rambutnya keriting kayak Niji. Sekarang ganteng. Lah, lihat ini. Mungkin teman-teman sopir ekspedisi ya. Bisa dikenali wajahnya. Oke. Ini untuk selangnya ya, sekarang kita pasang supaya tidak sulit nanti selang pipa minyaknya dan hidroliknya. Setelah kita pasang, kita paskan mesinnya ke transmisinya,
Lanjut kita pasang bautnya dan kita kunci. Pastikan bautnya harus kencang. Bagian bawah ya, itu bautnya harus terpasang semuanya. Jangan sampai terlupa. Lanjut kita lepas tutupnya. Sebelum kita lepas, pastikan seperti biasa ya, kita semprot atau kita bersihkan. Dan kita kasih oli lagi. Kita beri pelumas ya untuk linernya ke empat-empatnya seperti ini. Setelah begini bisa kita lanjutkan masang lifternya atau botol klepnya. Pastikan sudah terpasang sebelum kita memasang dekselnya, jangan sampai lupa. Oke, kita lanjut dulu. Kita pasang packing dekselnya dan kita pasang dekselnya. Untuk dekselnya kita lihat dulu. Nah, ini untuk dekselnya dari Canter 136 HDL. Untuk deksel ini yang kita lakukan tidak banyak ya. Kita menyekur klepnya atau meratakan supaya bagus, tidak ada kebocoran kompresi. Lanjut untuk deksel ini kita scrub permukaannya. Kita datarkan atau kita ratakan, yang sering kita sebut scrub ya. Masalahnya awalnya itu menurut saya begitu. Ini awalnya sempat overheat atau panas yang berlebihan. Jadi harus kita scrub. Ya memang awalnya tidak masalah. Tapi untuk pakai dekselnya itu dikasih lem begitu lor. Kita ragu, jadi kita scrub. Setelah begini untuk deksel ini sudah siap kita naikkan. Oke, kita lanjut dulu. Kita pasang dekselnya. Oke, setelah pas dan bagus, bisa kita lanjutkan memasang baut dekselnya dan rocker armnya. Ini buat jagoan saya semua ya, usahakan kebersihan dijaga. Masalahnya untuk kebersihan itu sulit dapatnya, jadi harus dijaga. Kompresor. Ya kalau misalkan kita udah mengeluarkan biaya besar, kita pemasangan tidak bersih, yo kecewa ya lor. Kita juga masangnya nggak puas begitu. Kita lanjut dulu. Wah, ajan lor, kita leren dulu, kita istirahat. Sudah ajan. Kita lembur lagi teman-teman. Ini sudah larut malam ya. Jadi kita mau menghidupkan Canter HDL-nya. Ini lagi proses pemasangan komponen mesinnya. Ini kita lembur. Ya mudah-mudahan kalau tidak ada halangan malam ini hidup begitu. Kita coba dulu ya. Udah pada ngantuk lor. Tiap hari lembur. Ini lagi proses penguncian baut cylinder headnya atau baut dekselnya. Untuk ukuran seperti biasa 19 ataupun 20 ya. Setelah kita kunci baut dekselnya dan kita lanjutkan penyetelan klep top 1 dan top 2. Untuk ukuran masih seperti biasa 0,40 padat. Tang. Ini untuk celah klepnya sudah kita setel top 1 dan top 2 teman-teman. Ya mohon maaf tidak kelihatan ya, masalahnya sudah malam. Karetnya pasang ya, karetnya belum pasang ini. Ala lele, harus ngantuk lur. Oke, kita pasang karetnya. Coy, semangat coy. Sing penting
Kita pasang tutupnya dan kita pasang bautnya. Setelah kita kunci baut tutup klapnya, kita lanjutkan pengisian air radiator dan olinya. Buat bawah ada kunci deh. Udah. Kita lanjut dulu bos, kita isi olinya dan air radiatornya. Setelah kita isi olinya dan air radiatornya, lanjut kita pompa minyaknya ya. Pastikan harus padat dan kita isi untuk oli power steeringnya. Pastikan harus terisi, jangan sampai kosong. Kalau misalkan kosong nanti cartridge-nya bisa bermasalah. Oke, setelah kita periksa keseluruhannya, lanjut kita starter dulu. Kita mau anginan, kita naikkan minyaknya. Oke Le, starter Le. Ayo Le, starter Le. Oh. Yang itu belum keluar Le. Lagi dai. Oke, untuk minyaknya sudah keluar. Lanjut kita kunci. Setelah kita kunci selang nozzle-nya, kita cek lagi teman-teman. Masalahnya ini malam ya, malam hari, sudah larut malam begitu. Jadi harus kita cek keseluruhannya, baru kita hidupkan. Setelah aman, kita coba dulu, kita starter. Oke, starter Le. Untuk mesinnya sudah hidup. Starter deh. Coba deh. Untuk olinya juga bagus. Olinya lancar. Goyangnya agak lumayan mesinnya ya. Oke, pasang Le. No, obeng. Kita panasi dulu mesinnya. Kita beres-beres dulu lur. Alhamdulillah untuk mesinnya sudah hidup. Malam ini kita panasi ya. Ya awalnya 2 jam kalau bisa dimatikan, dan kita lanjut lagi begitu. Ya berhubung ini sudah larut malam, ini sekitar pukul jam 11 ya. Jam 11 malam atau jam 12 malam ini. Jadi saya harus istirahat juga. Masalah esok hari kita juga mau kerja. Semangat terus bos. Kita istirahat dulu. Kita lanjutkan pagi hari untuk Canter HDL nya. Ini masih kita panasi. Nah ini teman-teman kita ini sopirnya dan pemilik mobilnya. Double. Ini rencana mau kita bawa jalan ya. Masalahnya sudah seminggu mobil ini di sini dan pemiliknya juga di sini tinggalnya. Ditungguin lor. Jauh. Jauh.
mau melanjutkan perjalanan arah pulang. Kemana bos? Jelas. Belilas, mau ke Belilas. Jadi katanya bosen di sini lama-lama. Enggak, bercanda teman-teman. Ini mesti tak panasi ya. Di sini yang kita lakukan pengecekan atau penyetelan ulang pada injection pumpnya. Kita ratakan tunernya, lalu penyetelan krep lagi. Kita setel ulang begitu. Untuk nozzle-nya kita ganti 2 buah. Lalu untuk termonya kita pasang lagi. Masalahnya awalnya dilepas ya. Ini kita panasi. Alhamdulillah untuk mesin dari Canter 136 HDL nya sudah selesai. Jadi kita coba dulu buat jalan. Ya kita pastikan aman dulu ya. Masalahnya ini belum ada kita gas-gas, masih kita panasi duduk begitu lor. Mudah-mudahan cara sederhana ini yang kita buat, yang saya tunjukkan bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih buat dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bos. Terima kasih. Kita tes bawa jalan dulu. Kita pastikan aman dulu untuk mesinnya. Baru nanti kita pastikan ya sudah layak jalan atau belum begitu. Masalahnya perjalanannya agak jauh ke Lipat Kain atau ke Belilas begitu lor. Yuk. Udah pulang ya, Pulang. Hah? Tes.